Tanaman karet adalah tanaman yang dapat hidup hingga 30 tahun. Tanaman karet memang bukan tanaman asli di Indonesia. Namun, perkembangan tanaman karet di Indonesia sangat pesat. Beberapa orang hanya mengetahui manfaat tanaman karet ini sebagai bahan baku pembuatan karet. Bahan baku pembuatan karet dibuat dari getah karet. Getah karet yang dihasilkan oleh pohon karet ini berwarna putih seperti susu dan berbentuk cairan. Getah karet ini diambil dengan cara disadap. Getah karet yang dihasilkan oleh pohon karet ini berwarna putih seperti susu dan berbentuk cairan. Sebelum dibekukan ya teman-teman. Cara sadap ini dengan cara melukai bagian pohon karet secara mengerucut ke bawah, sehingga getah tersebut turun ke kaleng atau tempat penampungan getah yang sudah disiapkan sebelumnya. Seperti ini ya teman-teman. Getah ini tidak langsung diambil, melainkan dibiarkan di tempat penampungan selama beberapa hari. Setelah itu, getah tersebut akan menjadi blok yang sangat lengket. Selain menghasilkan karet atau lateks, tanaman ini juga mempunyai berbagai manfaat lain. Karetnya udah lama nggak disadap ya. Daunnya juga masih meranggas atau gugur. Buka sadapan baru ya. Ini contoh sadapan kulit karet yang rusak ya. Jadi jelek kulitnya, tidak mulus.
Jadi nanti tidak bisa kulit yang sudah disadap. Kulit ini nanti bisa tumbuh lagi ya, kulit baru untuk disadap selanjutnya, karena tidak rusak, masih mulus ya. Kalau nyadapnya emang ahli, dia tidak akan rusak, masih mulus ya teman-teman. Ulus batang yang sudah sadapnya. Ini juga masih mulus ya, yang sudah disadap nih. Nanti tumbuh kulit baru. Beberapa manfaat lain dari tanaman karet untuk manusia dan lingkungan adalah: 1. Dapat berperan dalam reboisasi dan rehabilitas lahan. Tanaman karet dengan baik beradaptasi dengan lingkungan dan tidak memerlukan tanah dengan kesuburan tinggi untuk tumbuh. 2. Bahan pembuatan karet. Getah yang dihasilkan tanaman karet menjadi bahan utama untuk pembuatan karet. Bahan-bahan yang dihasilkan dari getah karet bisa menjadi produk utama, produk sampingan, dan limbah yang dapat dimanfaatkan. Contoh produk yang menggunakan bahan baku karet seperti ban karet yang dapat didaur ulang, bantalan karet yang digunakan para karyawan, dan lain-lain. 3. Bahan untuk industri sintetis. Getah karet juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan produk sintetis. Industri sintetis tentunya tidak akan luput dari kehidupan manusia. Banyak kemudahan yang dapat dilakukan dengan adanya industri sintetis. Produk dari industri sintetis seperti alat-alat kendaraan, alat-alat kesehatan, dan perkakas, dan lain-lain. 4. Dapat menghasilkan tikar lantai. Ternyata getah karet juga dapat digunakan untuk menghasilkan tikar lantai. Tikar lantai yang terbuat dari karet tersedia dalam beragam bentuk dan ukuran. Ukuran yang bermacam-macam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam agar lebih praktis. 5. Mengurangi emisi rumah kaca. Pohon karet dapat menyerap gas buangan dan menghasilkan oksigen jauh lebih maksimal. Tumbuhan ini juga menyerap gas karbon dioksida yang akan diolah menjadi sumber karbon untuk fotosintesis. Tumbuhan ini juga menyerap gas karbon dioksida yang akan diolah menjadi sumber karbon untuk fotosintesis. Hal itu juga dapat mengurangi efek emisi rumah kaca seperti pemanasan global dan kerusakan lingkungan. 6. Membantu pemanfaatan lahan. Di beberapa negara, banyak lahan yang tidak terpakai dan bisa digunakan untuk membuka lahan perkebunan.
Pohon karet memang membutuhkan lahan yang luas sehingga pemanfaatan lahan yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai perkebunan karet. 7. Digunakan sebagai bahan bakar. 8. Getah karet ternyata bisa digunakan sebagai bahan bakar. Bahan bakar karet ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat pedesaan. 8. Meningkatkan kerjasama ekonomi internasional. Tidak semua negara dapat menanam pohon karet, sehingga negara yang memiliki lahan luas mempunyai kesempatan besar untuk menjalin kerjasama. Kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan mengembangkan industri karet murni dan produk jadi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemajuan ekonomi bagi negara maju atau negara berkembang. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga di video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.